الشهور والأيام والليالي بمزايا وفضائل يعظم فيها الأجر والحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى الرشاد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه هداة الأنام في أنحاء البلاد. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى بفعل الطاعات، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebuah keniscayaan bagi kita semua untuk terus menguatkan rasa syukur dan juga takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan hidup dan kehidupan di jalan yang benar dan diridainya, yakni berada dalam nikmatnya iman dan Islam. Semua anugerah ini harus kita syukuri dengan terus menguatkan takwa berupa menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Dengan menguatkan takwa, Allah akan memberikan jalan keluar dari berbagai permasalahan yang kita hadapi. Dengan bersyukur, Allah akan senantiasa menambah nikmat yang telah dianugerahkan. Bersyukur adalah cerminan jika kita adalah orang yang tahu diri dan tahu berterima kasih. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya mengungkapkan kisah tentang bersyukur. Wa fil musnad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bihi sa'ilun fa'atahu tamratan fatasahhadhataha wa lam yaqbalha thumma marra bihi akhar fa'atahu iyyaha faqabilaha wa qala tamratun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'amara lahu bi 40 dirhaman aw kama qala, yang artinya diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Musnad ada seorang pengemis yang diberi sebutir korma oleh Nabi. Namun pengemis tersebut menolak karena merasa pemberian itu hanya sebutir biji korma. Datang pengemis lain, Nabi berikan sebutir biji korma. Terdengar ucapan terima kasih dan rasa syukur mendapat pemberian dari Nabi meski hanya sebutir korma. Mendengar rasa syukur pengemis kedua ini, maka Nabi tambahkan 40 dirham untuknya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Terkait dengan syukur ini, mari kita juga bersyukur kepada Allah karena telah memberikan kita umur panjang dan bisa bertemu kembali dengan bulan Rajab. Bulan Rajab adalah salah satu dari 4 bulan haram atau Asyhurul Hurum yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dalam bulan ini, umat Islam dianjurkan memperbanyak amal ibadah karena Rajab disebut sebagai bulannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rajabu syahrullah wa sya'banu syahri wa ramadhanu syahru ummati," yang artinya bulan Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Hadis riwayat Ad-Dailami. Jika menyebut kata Rajab, maka kita akan teringat peristiwa agung yang menambah keimanan kita, yakni Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan spiritual tersebut, Rasulullah mendapatkan oleh-oleh yang diberikan Allah untuk umat Islam, yakni kewajiban salat 5 waktu. Oleh-oleh salat ini menjadi inti perjalanan Isra Mi'raj dan merupakan fardu ain atau kewajiban setiap individu umat Islam yang lebih utama jika dilakukan secara berjamaah. Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar disebutkan,
عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفضل ب27 درجة, yang artinya diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, maka Rasulullah bersabda, salat jamaah lebih baik daripada salat sendirian dengan pahala 27 derajat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, jika kita menyebut ibadah salat berjamaah, pasti terlintas dalam pikiran kita tempat suci rumah ibadah kita, yakni masjid. Dari keterhubungan ini, Rajab menjadi momentum tepat bagi kita untuk memaksimalkan ibadah salat berjamaah kita di masjid. Masjid merupakan tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi ini, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, ahabbul biladi ilallah masajiduha, yang artinya negeri atau tempat yang paling dicintai Allah adalah pada masjid-masjidnya. Dengan melaksanakan sholat berjamaah di masjid, hubungan vertikal kita dengan Allah juga akan semakin dekat. Selain itu, hubungan horizontal dengan orang lain juga akan semakin erat, yakni dengan intensitas bertemu dan berinteraksi saat berada di masjid. Sehingga dari hal itu kita bisa memahami bahwa keberadaan masjid memiliki banyak fungsi selain sebagai tempat untuk sholat. Pada zaman Rasulullah SAW, masjid merupakan simbol persatuan umat Islam dan menjadi pusat peradaban umat. Selain sebagai tempat ibadah berjamaah seperti sholat, zikir dan i'tikaf, Rasulullah SAW memanfaatkan masjid sebagai tempat pendidikan dengan kajian ilmu agama dan pengajaran Al-Quran di dalamnya. Masjid juga difungsikan sebagai tempat sosial untuk membantu kaum du'afa, pemberdayaan ekonomi dan tempat untuk bermusyawarah. Dari teladan Nabi tentang pemanfaatan fungsi masjid ini, kita diajarkan untuk menjaga keseimbangan ibadah dan muamalah. Rasulullah rajin melaksanakan sholat di masjid sebagai bentuk ketundukan dan kepatuhan kepada Allah, namun juga aktif membantu umat mendamaikan perselisihan dan memperjuangkan keadilan. Terlebih jika kita bisa menjaga kualitas ibadah sholat kita, pasti akan melahirkan sikap kepribadian yang peduli terhadap lingkungan sosialnya. Oleh sebab itu, fungsi masjid sebagai pusat ibadah harus terus dioptimalkan untuk membentuk pribadi-pribadi yang saleh secara individu dan kolektif. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah Nabi Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah, solat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita memanfaatkan bulan Rajab ini untuk meningkatkan amal ibadah, menjaga salat sebagai penyejuk hati, dan menghidupkan fungsi masjid sebagai pusat ibadah yang membawa kebaikan dan kemaslahatan lebih luas bagi kita. Semoga Allah senantiasa memberikan kita umur panjang dan hidayah agar kita bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال قولا كريما: إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلحنا وأصلح أحوالنا وأصلح من في صلاحهم صلاحنا وصلاح المسلمين، وأهلك من في هلكهم صلاحنا وصلاح المسلمين. اللهم وحد صفوف المسلمين وارزقنا وإياهم زيادة التقوى والإيمان. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وبطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.